Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, kami dari tim Deki Freeborn akan memaparkan mengenai produk aplikasi kami yang bernama Pandua, teman perjalananmu. Sebelum itu, izinkan kami dari tim Deki Freeborn akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulikah Nasya, mahasiswi dari program studi sistem informasi saat ini sebagai UI UX Designer intern di Telkom Indonesia. Lalu ada rekan saya yang bernama Ali Muhammad sebagai mahasiswa ilmu komputer dan saat ini sebagai UI UX Designer intern di Mano Solusi. Dan ada Akila Diani Safa sebagai UI UX Designer intern di Tekno Infinity dan saat ini juga sebagai mahasiswa ilmu komputer. Mari kita beranjak lebih dekat untuk mengenal tentang aplikasi Pandua. Aplikasi Pandua merupakan aplikasi mobile yang bergerak di bidang travel, yang lahir dari keresahan dan masalah yang terjadi. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan 5 fitur yang dibutuhkan dan mendukung perjalanan pengguna dalam satu aplikasi. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah fitur pemesanan tiket transportasi, sewa kendaraan, sewa pemandu wisata, rekomendasi perjalanan, informasi fasilitas umum, dan mengenal lebih dekat mengenai daerah di Indonesia melalui fitur info lokal. Sehingga diharapkan Pandua mampu menjadi pilihan nomor satu sebagai sahabat perjalanan di Indonesia. Lalu izinkan kami untuk memaparkan hasil dari riset kami terhadap calon target pengguna kami. Di sini ada 6 statement. Yang pertama ada dari Kadisi dari Semarang, yaitu mengatakan bahwa susah mencari fasilitas umum seperti ATM, masjid, dan toilet bersih. Lalu dari Karania Cibubur mengatakan bahwa suka takut melakukan hal-hal yang menyinggung tradisi atau budaya di tempat itu karena keberagaman budaya dan tradisi di setiap tempat yang berbeda. Lalu dari Kak Adisha dari Kalimantan mengatakan bahwa kadang kalau lagi jalan-jalan ke suatu daerah bingung mau kemana. Ada juga dari Kak Asya dari Depok mengatakan bahwa waktu itu di Jogja mau ngerental motor. Akhirnya nyari di Google dan dapat lokasinya. Tapi ketika sudah tiba di lokasi, tempatnya kosong, tidak ada tanda-tanda ada yang menyewakan motor. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa kalau berpergian lebih suka beli tiket transportasi secara online karena gampang banget. Dan yang terakhir dari Kakinan, dari Subang, kalau ke tempat-tempat baru tuh suka kepo, plus bingung sama daerahnya. Butuh ada orang lokal atau orang yang tahu tempatnya untuk bisa memandu aku dan teman-temannya. Begitu katanya. Dari situ, kami menyatakan bahwa kami akan memberikan statement dari masalah yang telah terjadi dari calon pengguna kami. Yang pertama adalah minimnya informasi terkait dengan fasilitas umum, penyediaan transportasi, dan berbagai tradisi atau adat sekitar bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan, liburan, ataupun menetap di tempat baru ataupun di tempat lainnya. Yang kedua, ada minimnya akses kepada tour guide bagi masyarakat umum yang ingin melakukan perjalanan secara private maupun berkelompok. Dan yang terakhir, belum adanya ataupun belum optimalnya aplikasi mobile di Indonesia yang mampu mengintegrasikan kebutuhan pengguna dalam melakukan perjalanan ataupun liburan di negara kita, negara Indonesia. Dari masalah yang terjadi, maka kami membentuk suatu objektivitas yang tentunya akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Kak Akila. Kepada Kak Akila, saya persilahkan. Terima kasih Kak. Eh, saya akan memaparkan objektivitas dari aplikasi yang kita rancang. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket online. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam menjangkau dan menyewa kendaraan maupun pemandu wisata untuk mendukung perjalanan atau liburannya. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam mengakses informasi seputar daerah yang sedang disinggahi, informasi lokal, tempat menyewa kendaraan, dan pemandu wisata, serta berbagai rekomendasi seperti rekomendasi tempat hiburan, tempat penginapan, restoran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menyediakan produk aplikasi all-in-one, yaitu mengintegrasikan seluruh fitur utama yang dapat dibutuhkan pengguna untuk kepentingan perjalanan atau liburannya, yang dapat memfasilitasi dan menjadi pilihan nomor satu sebagai teman perjalanan pengguna untuk berkeliling Indonesia. Lalu dari objektivitas itu kita
membuat goal statement. Yang pertama, menjadi aplikasi di bidang travel nomor 1 yang dapat menjadi teman perjalanan masyarakat Indonesia, khususnya dalam kepentingan pariwisata atau bepergian ke suatu daerah. Yang kedua, mengenalkan pariwisata Indonesia melalui berbagai fitur yang tersedia seperti info lokal dan rekomendasi. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam menemukan berbagai informasi seputar daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, membentuk pola kebiasaan masyarakat yang ingin bepergian untuk menjadikan aplikasi Pandual menjadi pilihan nomor 1. Lalu selanjutnya dari problem statement dan goal statement yang telah kita rancang, kita visualisasikan dalam bentuk flowchart. Di sini disebutnya user flow. Jadi kita rancang sebagaimana Apik lalu menjadi 8 fitur. Yang pertama itu ada kita start aplikasi itu sendiri, lalu kita ada fitur rekomendasi, ada fitur sewa kendaraan, sewa tour guide, fasilitas publik, pesan tiket transportasi, informasi lokal atau info lokal, dan yang terakhir adalah profil. Dan setelah dirancang dalam bentuk flowchart, kita visualisasikan lagi ke dalam bentuk low fidelity dan high fidelity. Sebelum masuk ke dalam kedua desain tersebut, kita menentukan dulu yang disebut desain system. Yang pertama adalah penentuan warna. Penentuan warna ini kita detailkan semaksimal mungkin seperti primary color-nya, secondary, text, terus status, background, ataupun stroke untuk card-cardnya. Dan yang kedua itu ada typography. Untuk typography ini kita ada 2 font yang dipakai, yaitu Source Sans-Serif dan Minto. Yang tiga ada components, yang ada button, cards, calendar, pills, dan search bar yang digunakan dalam desain kita. Nah, selanjutnya untuk masuk ke dalam penjelasan desain yang lebih dalam, akan dipaparkan oleh rekan saya, Kak Ali. Silakan. Terima kasih, Kak Vila. Di sini adalah di wireframe kita. Di sini merupakan visualisasi dari user flow yang kita buat di slide berikut sebelumnya. Nah, di sini adalah gambaran secara kasar. Kita menggunakan hitam putih dan shape-shape yang simple untuk menandakan dan menggambarkan apa yang kita ingin desain dari user flow itu dan user research kita. Nah, di sini juga untuk membantu kita saat ingin membuat high fidelity design kita di step berikutnya. Nah, di sini ada wireframe kita. Nah, sekarang pindah ke dalam mockup design. Nah, di sini adalah beberapa high fidelity, yaitu desain yang dari wireframe-nya kita rapikan dan juga masukkan warna dan ilustrasi. Saya akan menjelaskan beberapa fitur dan modul di dalam aplikasi kita, mulai dari login dan register. Pada halaman ini, pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dengan login, register, atau masuk sebagai tamu. Next. Berikutnya adalah profil. Pada tampilan profil, pengguna dapat membuat dan mengubah profilnya. Isi dari profil diantaranya adalah nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, nomor KTP, dan nomor password. User pun juga bisa melihat pesanan-pesanannya di profil. Next adalah sewa kendaraan, yaitu salah satu modul kita. Di sini pengguna dapat menyewa kendaraan untuk keperluan traveling maupun berpergian. Kendaraan yang dapat disewa di aplikasi kita adalah mobil dan motor. Di sini adalah halaman beranda kita. Halaman beranda juga termasuk halaman rekomendasi kita. Di sini adalah ada rekomendasi Pandua sendiri untuk tempat berwisata dan lain-lain untuk user. Dan di bawahnya ada tombol-tombol untuk masuk ke dalam modul-modul dan fitur-fitur aplikasi kita. Next, di sini adalah ada tab favorit kita, yaitu terdapat fitur favorit untuk memudahkan pengguna dalam menandai dan menyimpan berbagai tempat kendaraan atau tour guide. Akan semua di-save di sini. Next. Di sini adalah salah satu modul kita, yaitu sewa tour guide. Pada fitur ini, pengguna dapat menyewa pemandu wisata untuk memandu perjalanan pariwisata. Pemandu wisata yang tersedia sudah dipastikan tersertifikasi. Next. Di sini ada fasilitas publik. Pada fitur ini, pengguna dapat mencari dan menemukan informasi seputar fasilitas publik yang tersedia di daerah sekitarnya maupun daerah lain.
fasilitas termasuk seperti kamar mandi, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain. Next adalah info lokal. Dalam fitur ini, pengguna dapat mengetahui berbagai informasi lokal atau informasi terkait dengan lokasi yang dituju. Informasi tersebut diantaranya adalah do's and don'ts, adat istiadat, dan fakta seru tentang daerah yang dipilih. Next. Dan terakhir adalah modul pemesanan tiket transportasi. Nah, fitur ini pengguna dapat pesan tiket bis, kereta, maupun pesawat. Pengguna bisa memilih lokasi keberangkatan, tujuan, tanggal, dan jumlah penumpang. Pengguna bisa juga filter tiketnya sesuai keinginannya untuk mencari tiket transportasi yang paling sesuai. Ya. Next adalah high fidelity design kita. Nah, di sini adalah desain-desain kita yang sudah dijadikan high fidelity, yaitu berarti sudah dirapikan, di prototype, dan juga sudah dimasukkan warna dan ilustrasi. UX writing pun juga dimasukkan. Di sini step ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari, dan termasuk semua halaman-halaman yang kita buat dari modul home sampai modul profil, semuanya ada di sini. Nah, mungkin cukup untuk dari situ. Sekarang kita langsung aja menjelajahi aplikasi kita lewat prototype di aplikasi Pandua. Baik Bapak Ibu Dewan Juri, saat ini kita akan melaksanakan proses demo aplikasi dan di sini ada halaman untuk login ataupun registrasi. Dan di sini adalah halaman utama kami, tersedia ada fitur-fitur rekomendasi panduan, ada layanan Pandua. Dan nantinya juga bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini ada rekomendasi, caranya kita ngeklik atraksi, kemudian kita klik Taman Safari Indonesia Indah, dan kita bisa kembali lagi untuk mencari referensi-referensi lainnya. Untuk fasilitas publik tersedia banyak sekali, salah satu tempat ibadah. Ketika diklik, kita bisa dapat informasi lebih lengkapnya. Lalu ketika kita mengklik sewa kendaraan, kita bisa memilih dua jenis kendaraan yang dapat kita pilih, yaitu kendaraan motor maupun mobil. Dan tentunya, kita bisa mengapply promo ataupun kode dari teman kita ataupun referral kode lainnya yang tentunya bisa kita gunakan untuk membayar. Di sini tentunya banyak banget, cukup banyak metode pembayaran yang bisa kita gunakan supaya mempermudah pengguna dari aplikasi Pandua. Lalu kita masuk ke sewa tour guide. Di sini tersedia begitu banyak para tour guide yang telah tersertifikasi dari BNSP yang tentunya siap untuk mengajak rekan-rekan semua, para pengguna dari aplikasi Pandua untuk bisa berlibur dengan tour guide yang telah berkualitas dan tentunya profesional. Lalu kita masuk ke beli tiket. Di sini terdapat tiket perjalanan pesawat, kereta, dan juga bis. Saat ini kita akan mencoba untuk tiket kereta. Kita bisa setting tanggal, setting berapa jumlah penumpangnya, lalu kita bisa memilih dan memfilter mengenai tiket-tiket apa saja yang ingin kita lihat berdasarkan seperti harga termurah, perjalanan tercepat, dan lain-lain. Lalu kita pun bisa memilih kursi dan juga tentunya mengklaim perlindungan ekstra, seperti perlindungan COVID maupun perlindungan dari kecelakaan.
Yang terakhir adalah info lokal. Di sini kita bisa lebih tahu lebih dalam mengenai berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dari apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan di tempat tersebut, apa saja adat istiadatnya, dan cerita-cerita menarik atau fakta-fakta menarik dari daerah tersebut. Dalam hal ini kita mencontohkan dari Kota Bandung. Lalu di sini ada fitur favorit yang mana kita bisa menyimpan berbagai hal-hal menarik dari fitur-fitur kami, dari konten-konten kami untuk nantinya bisa dijadikan referensi ataupun jika ingin digunakan bisa langsung masuk ke fitur favorit. Dan di fitur profil kita bisa mengubah profil kita dari nama ataupun nomor telepon dan lain-lain. Dan di sini kita bisa melihat riwayat pemesanan kita dari pemesanan yang sudah dilabelkan sukses, ataupun selesai, ataupun batal, dan lain-lain. Di sini sudah terdapat keterangan-keterangannya, supaya dapat mudah untuk membedakannya. Demikian pemaparan dari demonstrasi aplikasi Pandua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan rekan-rekan semua atas perhatiannya dan telah menyaksikan presentasi kami. Kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata, dan demikian pemaparan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!